Ceblok apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Selamat siang. Hari ini Bapak mengajarkan fikih ya anak-anak. Sebelumnya kita kan udah belajar fikih, tapi ini akan mematangkan lagi tentang materi fikih yang mana Bapak akan nulis, nanti kalian mendengarkan dengan baik ya Bapak, biar kalian semua nanti mengerti apa itu namanya rukun Islam, apa itu namanya rukun iman, apa itu tentang hadas, apa itu tentang air, apa itu syaratnya wudhu, syaratnya sholat. Itu kan banyak kriterianya, banyak penjelasan juga masing-masing. Jadi Bapak akan menjelaskan dari awal dulu ya. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Dari Ahmad Dewa Prayoga, Ahmad Diki, Andika, Tutraisa, Rizky Pratama, Fikri Arifin, Ramadhani, Syukur, Syakirin. Syakirin nanya Bapak, ada nggak? Ada. Muhammad Safuan, Irfan, Asila, Ira, Adawiyah, Fatihah, Tafina, Ridho nggak ada? Terus Alfida Kamila, Alma, Alvin, Aprilia, Akila, Mairo, Arisya, Auni Maisiro, Maisara, Biner Faisa, Fabio, Farah, Fatimah, Fitri, Aziza, Yufisa, Aisyah, Mazlan, Denis, Eki keluar ya? Pak Idil juga keluar. Sabran, Mesaroh, Cek. Oh, Salistum. Pak Is, Asrof, nggak masuk Asrof. Jadi nggak masuk juga ya. Ya, ini Bapak langsung mulai materinya ya. Hah? Rukunnya Islam itu ada 5. Ada yang tahu? Kita bareng-bareng ya. Rukunnya Islam itu ada 5. Yang pertama, Mengucapkan 2 kalimat syahadat. mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, Sholat. sholat. Yang ketiga, Zakat. zakat. Yang keempat, Puasa. puasa. Yang kelima, ini adalah arkanul Islam
khamsatun. Jadi rukunnya Islam itu ada 5 ya. Jadi pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat yang bunyinya Asyhadu La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu 2 kalimat syahadat ya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua itu sholat. Sholat itu apa? Ada yang tahu kriteria sholat? Gak ada yang tahu ya? Sholat itu adalah istilah bentuk pengabdian diri kepada Yang Maha Pencipta. Yang mana sholat itu sebelum sholat kita melakukan apa? Sebelum wudhu kita melakukan apa? Nah, niat, terus wudhu. Ketika sudah wudhu kita melaksanakan sholat. Nah, sholat ini sendiri itu mempunyai syaratnya juga. Syarat sholat, ketentuannya sholat itu seperti apa, nanti di bab selanjutnya. Terus yang ketiga itu zakat. Yang mewajibkan untuk zakat itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Zakat ini fungsinya untuk apa? Bersedekah. Untuk bersedekah. Yang keempat adalah puasa. Kenapa puasa itu harus wajib banget ya? Ada yang tahu nggak? Karena itu adalah salah satu rukun Islam. Puasa itu kenapa kita diwajibkan puasa? Pertama, kita di bulan puasa ini tentunya bulan ini ya. Bulan ini kan puasa. Untuk berbanyak-banyak beribadah untuk mendapatkan amal yang baik ataupun amal yang cukup lah. Terus kedua, menguji kesabaran ataupun melatih kesabaran. Tuh kalau fungsinya puasa. Setelahnya itu adalah pergi haji bagi yang mampu. Yang dikatakan mampu itu apa anak-anak? Mampu uang, mampu kesehatan. Pokoknya yang dikatakan mampu ya seperti itulah ya. Anda tahu juga kan, kayak yang paling utama itu adalah sehat jasmani rohani. Itu udah paling mampu. Yang kedua itu keuangan. Nah, setelah arkanus Islam satu ataupun rukun Islam yang kelima ada namanya rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? 6. Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, tuh. Yang benar yang mana? Percaya kepada malaikat. Yang ketiga, kepada Rasul. Yang keempat, kitab yang dimasuk kitab ini kitab apa aja nak? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi Zabur diturunkan kepada Nabi Injil diturunkan kepada Nabi yang terakhir Al-Quran. Ini semua turunkan melalui wahyu. Paham ya? Melalui wahyu. Selanjutnya setelah Rasul hari kiamat ataupun hari akhir ya. Terus selanjutnya kodok dan kodar. Tahu nggak kodok dan kodar itu apa?
kodok dan kodar itu istilahnya itu takdir, tidak mengelak dengan takdir dan harus mensyukurinya. Semisal kalian berekspektasi tinggi ataupun pengen nih bapak setelah ngajar kalian, wah nanti bapak setelah ngajar saya pulang nih, tapi kenyataannya takdirnya kalian masih lanjut untuk pelajarannya Pak Davi, itu kalian harus mensyukurinya. Itu udah masuki syarat ini, syarat syukur. Dari dua ini ada yang dipertanyakan nggak materinya? Gak ada ya, insya Allah kalian udah pada paham ya. Soalnya ini dua materi ini sebelumnya udah dijelaskan. Sekarang untuk pematangannya, materi selanjutnya itu adalah aurat. Ada yang paham aurat itu apa? Aurat perempuan, aurat laki-laki. Aurat itu ada dua, perempuan dan laki-laki. Kalau aurat yang perempuan dan laki-laki ketika sholat itu sama, dari bagian sini pusar sampai lutut. Tapi kalau perempuan itu seluruh tubuh kecuali telapak tangan hingga wajah. Kalau perempuan, kalau laki-laki dari pusar sampai lutut auratnya, jadi harus ketutup semua kalau laki-laki. Kalau perempuan ditutup semua, tapi tangan, telapak tangan sama wajah itu harus terbuka. Itu kalau untuk aurat sholat, jangan. Kalau untuk di rumah, auratnya perempuan itu batasannya dari pusar sampai lutut bagi yang udah muhrim. Tahu kan? Tahu muhrim kan? Nah, itu batasannya itu. Kalau nggak muhrim nggak boleh. Kamu kelihatan rambut satu helai pun itu bisa hitungan dosa. Kalau untuk perempuan. Kalau laki-laki dari pusar hingga lutut, makanya harus memakai celana panjang, baju yang rapi. Tuh, kalau untuk laki-laki auratnya itu ada dua, untuk perempuan dan laki-laki itu beda-beda. Nah, ada yang bertanyakan nggak dari aurat ini? Apa? Ada yang bertanyakan dari tiga materi ini? Yang selanjutnya itu materi air. Ada yang tahu air kan? Kalian tahu air semua kan? Air itu juga punya ketentuannya. Untuk wudhu gimana? Untuk mandi hadas atau mandi besar itu gimana? Untuk diminum atau konsumsi itu gimana? Jadi air itu punya syaratnya tersendiri juga. Kalau syaratnya air untuk wudhu, syarat sahnya air untuk wudhu itu ketika air itu lebih dari 2 kolah ataupun air itu mengalir dengan sendirinya. Seperti di sungai itu kan air mengalir dengan sendirinya. Kalau 2 kolah itu lebarnya kurang lebih segini, persegi 4 itu lebih dari 2 kolam 75% apa berapa gitu. Saya juga ada lupa juga. Kalau air gitu, air untuk wudhu seperti itu, jadi harus airnya mengalir ataupun lebih dari 2 kolam. Sebaliknya juga begitu, untuk mandi hadas ataupun mandi besar, air juga harus lebih dari 2 kolam karena untuk mensucikan seluruh badan. Itu yang tadi saya bilang, lebih dari 75% atau berapa liter ya? Berapa liter Pak Safina? 75 liter lebih lah istilahnya. Itu lebih dari 2 kolam. Nah, di air ini juga ketika kamu wudhu tapi di tanganmu itu masih ada bercakan cat, tahu cat kan? Atau tinta, itu kamu tidak menghilangkan dulu,
tapi kamu udah wudhu, itu kan airnya tidak meresap. Itu dianggap wudhunya bisa tidak sah dikarenakan airnya itu tidak meresap tapi menggenang langsung. Jadi ketika wudhu, alangkah baiknya kamu ngecek dulu seluruh badan, ada bekas tinta kah, atau cat kah, atau kalau perempuan makeup itu kosmetiknya atau lipstick kayak gitu, itu harus dibersihkan dulu. Karena kalau tidak dibersihkan dulu, air tidak bisa menyerap. Sebaliknya juga begitu, pas mandi besar itu kan ketika perempuan kelar haid ataupun kelar nifas. Tahu nifas nggak? Setelah melahirkan. Kalau laki-laki setelah mimpi basah ataupun berjima. Jima itu hubungan dewasa. Iya, bahasa halusnya itu berjima. Jadi gitu, kamu harus mengetahui airnya harus dua pola, harus mengalir juga, terus di tubuh kamu itu ada yang mengganggu apa tidak. Soalnya kalau mengganggu nanti airnya tidak menyerap dan tidak mengesahkan. Terus ketika udah semuanya airnya udah dikatakan wah sudah mantep lah, baru kamu niat wudhu ataupun niat mandi besar. Niat wudhu gimana? Ada yang tahu? Ayo bareng-bareng. Wudhu Rabbil Alhamdulillahi ta'ala. Kalau mandi besar tahu nggak? Biasanya nawaitu gusla akbari lillahi ta'ala. Kalau mandi besar. Kamu umur berapa sih? Kamu umur berapa? 11 udah harusnya. Dari 9 sampai 14 tahun. Iya. Berarti belum. Kurang lebih umur 12 tahun ya. Nah, setelah kita bahas air, bahas wudhu. Kan tadi saya udah bilang syaratnya wudhu itu ada tersendiri. Yang pertama, wudhu. Wudhu itu sebelum wudhu kita harus melaksanakan apa? Niat. Setelah itu membasuh apa? Membasuh muka. Setelahnya membasuh kedua tangan. Yang ketiga, mengusap sebagian kepala. Selanjutnya membasuh kedua kaki. Yang terakhir tertib. Jadi wudhu itu pertama kita niat ketika air keran dibuka, kita udah niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudhu'a li rafil hadasi akbari wa ardhillahi ta'ala. Ataupun nawaitu wudhu'a li rafil hadasi asgori bukan akbari. Asgori fardhillahi ta'ala. Itu sambil mengusapkan tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu kalau ini kan syaratnya ya, kalau sunnahnya itu umur sebanyak 3 kali, terus hidung sebanyak 3 kali. Setelah itu membasuh muka juga ada kaitannya juga. Jadi kamu ngambil air begini, air udah menumpuk, dibasuh ke muka, dari muka ke atas, setengah rambut ke belakang, terus ke bawahnya ini pakai pakai 2 jari ini, ibu jari, terus ke bawah. Udah ke bawah, ditarik ke atas. Kalau udah ke atas, ini dibenerin lagi.
sampai ke belakang kuping, baru ke bawah lagi. Kamu ini dulu lah, pelan-pelan itu membasuh muka. Kalau membasuh kepala, tangan dulu. Kalau tangan itu, kalau saya dulu mempelajari itu ketika air udah jatuh ke sini, kamu turunkan ke bawah sampai siku-siku ini. Pergelangan siku-siku harus dibasuh semuanya. Terus jari-jari, kalau yang kukunya panjang, kukunya dibersihkan dulu. Habis itu lanjut lagi 1, terus 2. Boleh juga dari tangan atas nih, dari pergelangan siku-siku, tapi harus membasuh semua sebanyak 3 kali. Setelah itu rambut ataupun membasuh sebagian kepala. Kalau membasuh sebagian kepala itu ada banyak macam-macam ya pendapat. Ada yang diambil air dulu terus dikipratkan, dikibaskan, habis itu di tap-tap. Tapi harus kena pori-pori ataupun kena kepala, bukan hanya kena rambut aja. Ada juga yang pakai air diambil semua dibasuh sampai ke belakang, ke leher. Ada yang gitu juga. Ada juga yang basuh setengah, tapi harus ya ingat, yang dia harus itu mengenai kulit kepala, bukan rambut saja. Kalau yang botak kan itu kan tadi saya bilang harus kenai kulit kepala, bukan rambutnya. Soalnya apa? Kan syaratnya apa? Kepala, bukan rambut. Makanya kalau yang botak itu biasanya di tap-tapin doang, disetekin saja sebanyak 3 kali. Jadi yang botak bisa. Ya kemungkinan. Makanya kalau yang ada rambut itu kalau bisa kamu ambil air terus dibaskan sekali aja, habis itu diratakannya itu ditekan. Ya, ditekan. Boleh juga kalau kamu mau senang basah ya pakai air langsung gini. Tapi jangan lupa ditekan juga biar tekan. Ya kalau kamu mau kerajinan ya nggak apa-apa, kamu telepin sekalian. Itu kepala. Terus kaki. Kalau kaki itu membasuh nih dari pergelangan ibu kaki ataupun mata kaki sampai bawah, jari-jarinya, sela-sela jari, sela-sela kuku itu harus dibasuh dan dibersihkan. Yang kanan itu gitu. Oh, dia langsung mempraktekkan. Ya, dari semua materi yang saya jelaskan, kalian insya Allah memahami ya. Insya Allah, saya nggak menjamin, tapi insya Allah. Soalnya ini udah materi beberapa, saya menjelaskan ini lagi untuk mematangkan kalian, untuk pembekalan kalian. Nah, masa yang akan datang, kalian juga nanti kan akan berkeluarga, akan mempunyai anak. Jadi nggak elok lah ditanya nama anak kalian, ibu atau bapak, rukun Islam itu ada berapa, rukun iman itu ada berapa, tentang aurat itu seperti apa bagi yang anak-anak perempuan. Nanti kalau punya anak perempuan, apakah harus memakai tudung? Kalau orang sini bilang kayak gitu. Udah, dari sini ada yang dipertanyakan nggak, Nak? Enggak. Kalau nggak ada yang dipertanyakan, kalian udah belajar ini belum? Sifat wajib bagi Allah? Udah kan? Udah ada yang hafal belum? Belum. Bapak bimbing kalian ngikuti ya? Ya, dimulai dari sekarang. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud tidak takut, Walaupun dilawan isi, tidak mau dinaksir. Wajah dia tutrot viola, ilmu harus sama.
tidak disukai Allah itu juga ada 20. Satu suara jelek, satu bersih. Jelek. Dari yang sifat wajib bagi Allah yang 20 ini ada yang tahu artinya enggak? Faiza Pak. Coba kita bareng-bareng ya. Insya Allah kalau bareng-bareng bisa. Ada bisa Pak. Wujud, kidam, Dahulu. bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu, nafsihi, wadaniyah, kudrat, berarti belum ada yang menghafali banget ya. Itu harus banget lah menghafali banget. Ya mungkin materi Bapak segitu aja ya. Halo. Ya mungkin segitu saja materi Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kayaknya ada jam setelah Bapak ada lagi. Tolong dikondisikan ya, jangan ada yang rame. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, kita membaca dulu Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah, jangan berisik ya. Kalian udah istirahat tapi jangan berisik. Yes.